Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrina Putri dengan NPM 2408260149. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dilema etik dan hukum tenaga medis dalam menggunakan media sosial. Nah, khususnya pada kasus tenaga medis yang melakukan live streaming pada saat di ruangan operasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menampilkan terlebih dahulu cuplikan video yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi ada dua nakes pemirsa yang kedapatan live di media sosial dan diketahui merupakan perawat sebuah rumah sakit swasta di kawasan Gambiran, Mojo Agung, Jombang. Dalam video yang beredar di media sosial, perawat ini melakukan siaran langsung atau live dari sebuah kamar operasi. Nakes yang diketahui berinisial K ini terlihat menggunakan pakaian operasi lengkap sambil berinteraksi dengan penonton di sebuah platform media sosial. Sementara di bagian belakangnya terlihat rekan sesama nakes berinisial R yang sedang melakukan operasi terhadap pasien. Dinas Kesehatan Jombang menyatakan kedua nakes itu sudah dipanggil untuk diperiksa. Baik, setelah kita menyaksikan cuplikan video tersebut, dapat kita lihat bahwa tindakan tenaga medis yang melakukan live streaming di ruangan operasi dapat menimbulkan permasalahan, terutama jika dalam video tersebut terdapat pasien, identitas pasien, kondisi kesehatan pasien, ataupun informasi medis yang dapat diketahui oleh masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, kasus ini perlu kita tinjau dari sisi etik dan hukum. Nah, ini mind map yang saya tampilkan. Terdapat ada 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama itu yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada prinsip bioetik, Undang-Undang Kesehatan Indonesia, kesimpulan dan referensi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai prinsip bioetik. Nah, prinsip yang pertama adalah otonom atau autonomi. Nah, prinsip ini berarti bahwa setiap pasien memiliki hak untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap dirinya. Nah, dalam kasus ini, pasien memiliki hak-hak atas privasi dan kerahasiaan kondisi kesehatannya. Jadi, apabila seorang tenaga medis ingin melakukan dokumentasi atau menampilkan proses operasi yang dapat memperlihatkan pasien, maka harus memperhatikan persetujuan pasien terlebih dahulu. Nah, persetujuan tersebut juga harus diberikan secara sadar dan tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua adalah beneficence atau kebaikan. Nah, yang artinya setiap tindakan tenaga medis harus diberikan manfaat, mengutamakan kepentingan serta keselamatan pasien. Nah, dalam kasus ini tenaga medis harusnya lebih mengutamakan proses pelayanan dan keselamatan pasien daripada mementingkan kepentingan pribadi. Nah, seperti membuat konten atau mendapatkan perhatian melalui media sosial. Nah, prinsip yang ketiga ada non-maleficence atau tindakan berbahaya. Nah, prinsip ini berarti bahwa tenaga medis tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien. Nah, live streaming yang dilakukan pada saat operasi berpotensi menimbulkan masalah apabila mengganggu konsentrasi tenaga medis yang lainnya, mengganggu jalan tindakan operasi, atau menyebabkan informasi pribadi dan kondisi pasien tersebar kepada publik. Nah, kemudian ada prinsip yang terakhir yaitu justice atau keadilan. Nah, prinsip ini berarti bahwa pasien harus diperlakukan secara adil. Nah, proporsional dan bermartabat. Nah, pasien tidak boleh dijadikan sebagai objek dan bahan konten untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak dan privasinya. Nah, jadi berdasarkan keempat prinsip bioetik tersebut dapat kita pahami bahwa dalam menjalankan profesi tenaga medis harus selalu mengutamakan keselamatan pasien, menghormati hak pasien, menjaga privasi dan kerahasiaan pasien, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan
Yang ketiga yaitu Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, tenaga medis memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia kesehatan pribadi pasien, yang artinya informasi mengenai kondisi kesehatan pasien tidak boleh disebarluaskan secara sembarangan. Nah, termasuk penggunaan media sosial. Nah, yang kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam undang-undang ini, data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik sehingga terus mendapatkan perlindungan. Nah, oleh karena itu, informasi mengenai pasien tidak boleh digunakan atau disebarluaskan secara sembarangan. Nah, selanjutnya terdapat Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang juga mengatur mengenai kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Nah, selain itu, tenaga medis juga harus memperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kode KI. Nah, seorang dokter harus menjaga rahasia pasien, menghormati privasi pasien dan martabat pasien, serta dapat menjaga profesionalisme dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa live streaming yang dilakukan oleh tenaga medis yang berada di ruangan operasi dapat menimbulkan dilema etik dan hukum. Nah, terutama apabila tidak memperhatikan privasi, kerahasiaan, persetujuan, dan keselamatan pasien. Nah, sebenarnya media sosial itu dapat digunakan sebagai sarana edukasi kesehatan. Nah, tetapi penggunaannya itu harus dilakukan secara bijak, etis, dan profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tenaga medis harus selalu menempatkan keselamatan dan kepentingan pasien sebagai prioritas utama dan tidak boleh membiarkan penggunaan media sosial mengganggu pelayanan kesehatan ataupun merugikan pasien. Nah, mungkin itu saja, dan ini referensi yang saya dapatkan. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.